Pagi hari ini kita bersama-sama membaca di Injil Matius pasal 12 ayat 1 sampai ayat 8. Saya ulangi, Injil Matius pasal 12 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan untuk Bapak Ibu dan saudara semua. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita berapa minggu ini kita belajar satu topik tentang belas kasihan ya. Nah, ini tentang belas kasihan, topik yang paling terakhir yang akan saya sampaikan. Dan itu sudah kita upload di YouTube, dan sudah ratusan yang menyaksikan dan mengikuti, dan yang subscribe juga bertambah lumayan, sekitar 21 orang ya, dari yang 100 lebih tayang gitu. Nah, jadi bisa diikuti tentang belas kasihan. Sekalipun dalam judul YouTube itu saya beri highlight atau topik yang itu supaya orang berpikir, atau supaya orang itu merenung mengapa ada pernyataan demikian, dengan tujuan supaya orang memang mau untuk mendengarkan sampai selesai gitu. Nah Bapak Ibu, pagi hari ini kita belajar tentang Matius pasal 12 ayat 1 sampai 8 tentang belas kasihan. Nah, beberapa hari yang lalu kita belajar tentang ayat ini muncul di kisah Matius pemungut cukai, ya kan? Ketika Matius pemungut cukai dipanggil Yesus untuk menjadi muridnya, dan Matius meninggalkan mejanya, pekerjaannya, tarik menarik uang sebagai pemungut cukai, dan mengikut Yesus, dan Yesus makan minum dengan mereka. Dan orang-orang Farisi Taurat mengatakan apa? Mengatakan, "Mengapa engkau makan, duduk dan minum dengan orang-orang berdosa?" Ya kan? Dan di situ Yesus mengatakan, "Ya, aku datang bukan untuk orang yang sehat, tapi untuk orang yang sakit. Ya, yang aku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan." Nah, tetapi dalam konteks Matius 12 ayat ini muncul lagi. Tetapi di dalam Alkitab kata belas kasihan itu memang berulang-ulang muncul, ya, berulang-ulang muncul. Nah, tetapi kemarin seperti saya katakan bahwa mengapa Yesus begitu keras menggunakan kata belas kasihan ini, ya, keras ditekankan sekali, tegas, ya, tanpa perlu kita menafsirkan ke utara ke selatan. Tegas, yang ku kehendaki
adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Nah, di konteks perjanjian lama juga sama. Beberapa kali kepada bangsa Israel, Tuhan mengatakan apa? Dikatakan aku muak dikatakan, aku muak. Ya kan, dengan persembahanmu. Sekalipun itu zaman dulu orang misalnya membawa lembu, kambing, domba, ya nggak mampu membawa tekukur. Ya. Kemarin saya ketemu Pak Adi itu begitu banyak tekukurnya di halaman rumah, dan Pak Adi bilang itu Pak, ini persembahan orang paling tidak punya menurut hukum Taurat gitu. Jadi saudara, Tuhan pun muak dengan persembahan ketika yang di dalam tidak ada perubahan, tidak ada belas kasihan. Ya. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca di Matius 5, ketika ada seseorang memberikan atau membawa persembahan di hadapan mezbah, dan Tuhan mengatakan apa? Jikalau kamu datang ke hadapan mezbah membawa persembahan, ya kan, dan kamu teringat ada sesuatu dalam hati saudaramu, pergilah tinggalkan apa? Persembahanmu di depan mezbah dan pergilah berdamai, temui, selesaikan. Nah, saudara, itu menegaskan bahwa persembahan sama sekali bukan yang utama di dalam Alkitab. Ya. Kenapa? Karena Alkitab mau menegaskan satu hal, bahwa satu hal yang paling utama di dalam Alkitab adalah persembahan yang sifatnya itu adalah perubahan manusia batiniah, manusia rohania ini. Itu persembahan yang utama di hadapan Tuhan. Saudara bisa bayangkan ketika orang bisa memberi persembahan yang fisik, entah itu lembu, domba, entah itu uang pada zaman sekarang, entah itu tanah, tetapi manusia batiniahnya tidak diubahkan. Saudara bisa bayangkan itu. Itu tidak lebih daripada kejijikan di mata Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita melihat yang menjadi kepedulian utama dari pengajaran Alkitab adalah bagaimana setiap orang percaya itu mengalami perubahan hidup sampai hidupnya mereka itu dipenuhi sepenuhnya oleh belas kasihan. Nah, dalam konteks Matius 12 ini kita melihat bagaimana Yesus dan murid-muridnya pada hari Sabat, ya. Pada hari Sabat mereka lapar dikatakan, dan mereka pada hari Sabat itu memetik gandum. Menurut hukum Taurat, ya kan? Menurut agama Yahudi, aturan agama Yahudi menurut hukum Taurat tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan sama sekali pada hari Sabat orang itu melakukan apa? Pekerjaan, termasuk memetik gandum. Tidak dibenarkan. Dan itu pelanggaran yang sangat serius. Tetapi di sini kita mendapati bahwa murid-murid Yesus, ya, dalam kondisi lapar, dan dikatakan mereka memetik gandum dan memakannya. Ada yang aneh di situ. Biasanya kalau orang memetik gandum diapakan dulu? Iya, langsung dimasak dulu, bukan langsung dimakan. Saudara bisa menunjukkan betapa laparnya mereka. Ya, dan saudara bisa aja merenung, Tuhan, ini murid-murid Yesus seperti nggak terpelihara oleh pemeliharaan Tuhan. Ya. Dan pas ketika mereka memetik bulir-bulir gandum itu, ada orang-orang Farisi yang lihatnya. Bukan mereka mengatakan apa, justru dia bertanya, lihat, murid-muridmu melakukan apa yang tidak dibenarkan menurut hukum Taurat. Bukankah ini hari Sabat? Nah, dan Yesus menjawab, tidak tahukah kamu Daud? Masih ingatkah kamu tentang Daud? Daud dengan para tentaranya itu pernah satu kali dalam medan pertempuran mereka lapar dan mereka masuk bait Allah. Mereka mendapatkan roti sajian. Hukumannya mati bagi siapapun yang berani-beraninya menyentuh dan makan roti sajian itu. Hukumannya mati. Nggak main-main. Karena itu kudus, persembahan yang kudus untuk Allah.
Tetapi anehnya Daud dan para prajuritnya tidak dihukum. Itu aneh. Sementara saudara kalau lihat kasus Uza, yang dimana dia mengulurkan tangannya ke dalam tabut perjanjian, mereka hangus, mati, ya kan? Apapun yang kudus, yang dilarang disentuh, justru disentuh, itu hukumannya mati. Tapi ini tidak berlaku bagi Daud dan tentara-tentaranya. Saudara, mengapa? Mengapa? Sama dengan pada zaman waktu itu ketika Yesus melayani di bumi. Tidak boleh orang melakukan apa? Kegiatan dan pekerjaan pada hari Sabat. Tidak benar sama sekali. Tapi mereka justru memetik gandum murid-muridnya. Nah, selanjutnya Yesus mengatakan apa? Lihat Daud. Lihat para imam itu. Para imam itu pada hari Sabat juga melanggar. Banyak yang dia langgar. Jadi kemudian Yesus mengatakan, yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Nah, ayat yang sama diulang. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Ketika satu pernyataan ayat atau pernyataan dari ajaran Yesus diulang beberapa kali, itu punya tujuan. Tujuannya adalah Tuhan Yesus mau menegaskan betapa pentingnya ini dan betapa utamanya hal ini. Kalau sampai itu beberapa kali diulang, itu kalau Bapak Ibu ada berapa kali itu contohnya, kasihlah Tuhan Allahmu, ya kan, dan kasihlah sama manusia, itu berapa kali diulang. Yang berikutnya doa Bapa kami, itu beberapa kali, ya, dalam versi yang berbeda, gitu kan. Contohnya Matius dan Lukas berbeda, ya, mirip tapi berbeda. Itu prinsip pengajarannya sama, tapi konteksnya beda. Tempat dan waktunya bisa beda. Pernyataan rohaninya sama, pengajarannya sama. Nah, termasuk dalam ayat ini. Jadi ini bukan ayat yang sembarangan. Ketika Yesus mengatakan yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Nah, kalau misalkan Tuhan Yesus itu hadir di tengah-tengah gerejanya hari ini secara fisik seperti pada zaman ketika dia melayani di bumi, kata yang sama yang akan disampaikan kepada gerejanya hari ini. Yang ku kehendaki bukan persembahan, tetapi belas kasihan ini. Nah, pertanyaannya adalah mengapa? Mengapa belas kasihan itu menjadi begitu utama? Mengapa? Saudara bisa renungkan ini. Kemarin saya singgung bahwa ciri khas manusia itu sangat egois sebetulnya. Mementingkan diri sendiri, mengutamakan dirinya. Dirinya itu menjadi pusat dari hidupnya sendiri. Apapun yang untuk dirinya dia akan utamakan. Itu manusia. Itu manusia. Nah, untuk berubah, manusia yang begitu mementingkan dirinya itu, mengutamakan dirinya itu, untuk memperoleh dan mendapatkan dan mempunyai belas kasihan dalam hidupnya, itu diperlukan perubahan total. Tidak mungkin manusia yang begitu egois jika tidak berubah mempunyai belas kasihan. Ya, tentunya yang dimaksud belas kasihan menurut Yesus berbeda dengan belas kasihan yang ada di dunia ini. Bedanya di mana? Kalau ada orang pengemis atau orang lagi kesusahan, ya, ketemu saudara, Kak, Pak, Bu, tolong saya belum makan hari ini. Bapak, apa kalau Bapak Ibu di terminal, ya kan itu banyak ya, atau di persimpangan jalan, Bapak Ibu akan ngasih 2.000 5.000. Itu kan belas kasihan kan. Tapi bukan belas kasihan seperti itu yang dimaksud menurut Tuhan Yesus. Ini belas kasihan yang berbeda, yang tidak sama. Ya. Nah, kita manusia mungkin punya belas kasihan yang pertama tadi itu. Kalau orang mengeluh, orang datang, orang wajahnya kusut, ya, memohon pertolongan kepada saudara, terus saudara dengan pertimbangan moral, etika
kasihan, nggak tega, saudara berikan yang saudara punya. Manusia juga punya belas kasihan seperti itu. Tetapi sekali lagi bukan belas kasihan seperti itu yang Tuhan maksud. Sama sekali bukan belas kasihan itu. Ini belas kasihan yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, yang pertama kita belajar kemarin bahwa Matius pemungut cukai atau para pelacur pada zaman Yesus, kemarin saya katakan adalah orang yang dipandang paling sangat berdosa. Dan itu orang yang paling ditolak di masyarakat. Termasuk orang-orang yang begitu aktif di bait Allah, termasuk ahli-ahli Taurat, termasuk orang-orang Farisi, menolak keras pemungut cukai dan pelacur. Makanya ketika Yesus makan bersama dengan mereka, mereka mengatakan, "Mengapa engkau makan dengan orang-orang berdosa?" Dengan kata lain, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini tidak punya belas kasihan sama sekali melihat orang yang begitu sangat berdosa. Sama dengan di Matius 12. Orang-orang Farisi ini sama sekali tidak punya belas kasihan ketika mereka mendapati orang yang dipandang melanggar hukum rohani. Tidak ada maaf. Ini orang yang harus dikucilkan dari lingkungan rohani menurut orang-orang Farisi ya. Dikucilkan, harus disendirikan. Tidak boleh di antara kita. Kita ini kelompok khusus. Kita tidak sama seperti mereka. Dan ini terjadi di kita, di gereja karismatik, gereja Pentakosta kita loh. Kita ini orang karismatik, tahu kebenaran. Dia tidak tahu. Kita ini orang-orang yang sudah lahir baru. Mereka tidak tahu. Betul? Kebenaran yang kita pahami itu, yang kita dapat itu untuk menghakimi orang dengan cara pandang yang sangat halus, tapi sebetulnya itu menghakimi. Dan ketika orang menghakimi orang lain itu menegaskan bahwa dalam hidup orang itu tidak ada belas kasihan. Orang yang hidupnya diubahkan, yang mempunyai belas kasihan, dia tidak pernah menghakimi siapapun. Termasuk orang yang memetik gandum pada hari Sabat. Termasuk orang yang tidak beribadah hari Minggu. Bukan pada tempatnya untuk dihakimi. Kalau hari ini enggak kan, saudara ke gereja, orang jemaat enggak ke gereja hari Minggu, mimbar jadi tempat untuk menyerang orang-orang yang tidak ke gereja. Ya kan? Dengan bahasa-bahasa yang sangat rohani. Dengan bahasa-bahasa yang sangat rohani sekali. Wah, lihat itu. Orang yang menyepelekan Tuhan. Banyak kita nggak tahu. Padahal dia punya tanggung jawab di luar. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu mungkin mereka sementara mendampingi orang sakit. Kita nggak tahu loh. Tapi kita sudah menjadi apa? Hakim. Saya katakan kebenaran tanpa belas kasihan, maka kebenaran itu hanya sebatas untuk menghakimi orang lain. Seharusnya orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan itu ketika hidupnya diubahkan oleh Allah, salah satu ciri utamanya ini belas kasihan. Dan belas kasihan itu tidak menghakimi siapapun. Makanya kan Yesus mengatakan apa? Jangan engkau menghakimi supaya engkau tidak dihakimi. Betul? Jadi itu. Nah, Bapak Ibu, hari ini gereja Pentakosta Karismatik khususnya, kalau saya di grup-grup, di kelompok-kelompok rekan-rekan itu, sedih hati saya gitu. Atau saya dengar khotbah di YouTube, saya sedih. Mengapa sedih? Karena seolah-olah bahwa yang masuk kerajaan surga ini orang Pentakosta, orang karismatik. Di luar itu dipandang tidak tahu kebenaran. Bahaya sekali pandangan rohani. Saya katakan itu menegaskan satu hal, bahwa orang yang tahu kebenaran tetapi tidak memiliki belas kasihan yang penuh dalam hidupnya, dia memandang kebenaran akan seperti itu. Seperti orang Farisi ketika mendapati murid-murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat, lebih cenderung untuk menghakimi. Kebenaran yang dia tahu, kebenaran yang dia hidupi, bukan semakin untuk mengubah hidupnya, tetapi untuk menghakimi orang lain,
untuk melihat orang salah atau benar, rohani atau tidak rohani. Sangat berbahaya, sangat berbahaya. Tuhan Yesus mengatakan, yang kukehendaki bukan persembahan, tapi belas kasihan. Kamu mau mempersembahkan apa? Kehidupan rohanimu di hadapan Tuhan, yang kamu pandang rohani itu. Kamu mau persembahkan apa di hadapan Tuhan? Hartamu yang banyak itu. Kamu mau persembahkan apa? Komitmenmu yang total, yang sepenuhnya itu kepada Tuhan. Tetapi kalau itu semua tidak di dalamnya ada belas kasihan, di hadapan Tuhan yang ada hanya kejijikan. Yang ada hanya kejijikan. Tuhan muak dengan hal yang seperti ini. Tuhan muak. Saya tutup dengan satu tokoh yang kalau Bapak Ibu ingat pernah membaca atau pernah mendengar, namanya Bunda Teresia. Bunda Teresia ini tokoh Katolik yang memberikan hidupnya di India. Mungkin saudara jarang mendengar khotbah-khotbahnya karena dia seorang suster. Suster jarang berkhotbah. Saya belum pernah mendengar dia berkhotbah selain hanya pernyataan-pernyataan kepada media massa atau masyarakat. Tetapi seumur hidupnya itu, Bunda Teresa ini yang memberikan hidupnya merawat orang kusta, orang lapar di Kalkuta, di Bombay, di India. Pelayanan-pelayanannya bergerak sedemikian masif di India. Bukan ratusan ribu, jutaan orang. Jutaan orang dijangkau. Saudara, hidup itu yang dipenuhi dengan belas kasihan jauh lebih berbicara tajam, jauh lebih mengena daripada perkataan kebenaran yang dipakai untuk menghakimi orang. Kalau saudara memahami seperti ini, saudara tidak takut menjadi hamba Tuhan. Saudara tidak takut melayani Tuhan. Karena saudara tahu, selama hidup kita diubahkan oleh Tuhan, dipenuhi dengan belas kasihan daripada Allah ini, bukan hanya milik, tapi seluruh hidup kita persembahkan kepada Allah. Kalau Dia sudah mengasihi kita, tidak ada persembahan yang layak selain kita memberikan seluruh hidup kita atas dasar kalau kita mengasihi Dia, dan Dia sudah mengasihi kita. Tuhan memberkati.